Bab 1536, Situasi Xiaoyan. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat ini, saat Luo Menglan terkejut, pria yang berbaring di depannya menjentikkan jarinya, menunjukkan tanda-tanda terbangun. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, sudut mata Xiao Gui mengendur, dan dia perlahan terbangun. Dia tiba-tiba menemukan bahwa garis klan di antara alisnya tiba-tiba muncul, dan dia buru-buru menatap Luo Menglan dengan mata yang menakutkan, berteriak. Pola klan ini terkait dengan klan Xiao mereka, dan itu juga terkait dengan kehidupan dan kematian orang tuanya, jadi Xiao Gui secara alami sangat terkejut, dan Luo Menglan melihat garis-garis di dahinya di depannya, dan tampaknya mengenalinya. Ini membuat Xiao Gui cukup gelisah. Kamu benar-benar menggigit Lu Dongbin. Kamu tidak mengenal orang baik. Aku jelas menyelamatkanmu, jadi lupakan saja jika kamu tidak berterima kasih padaku. Sebaliknya, kamu memarahiku begitu kamu bangun. Jika aku tidak melindungimu tadi, aku khawatir kamu akan dimangsa oleh binatang buas di Gunung Roh ini. Aku benar-benar marah padaku. Wanita itu mendengar kata-kata itu, dan segera menghentakkan kakinya dengan marah, lalu berbalik untuk pergi, jelas sangat marah pada ekspresi serius Xiao Gui. Maafkan aku. Xiao Gui mendengar kata-kata itu, melihat sekeliling, dan menemukan bahwa memang ada banyak aura tirani di pegunungan yang luas ini. Jika bukan karena kehadiran wanita di depannya, aku khawatir keselamatannya sendiri juga akan menjadi bahaya tersembunyi yang besar, hanya di antara kedua alisnya. Garis keluarga di tempat itu sangat penting, jadi hanya ada ketidakadilan. Hei, Xiao Gui menyingkirkan pola klannya, lalu menatap wanita itu dengan lembut. Wanita itu tampak tidak setuju ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian bersiap untuk pergi dari sini sendirian. Bolehkah aku mengikutimu? Melihat wanita itu bersiap untuk pergi dari sini, Xiao Gui segera menundukkan kepalanya dan bertanya dengan suara yang sangat pelan, karena takut wanita itu akan menolak. Dan bahkan Xiao Gui pun tidak tahu bahwa saat pertama kali membuka mata dan melihat wanita ini, ia tertarik dengan pria ini. 3000 sutra biru jatuh, dan rambutnya yang hitam dan indah serasi dengan mata besar yang berair, cukup menawan. Lupakan saja. Melihat betapa jujur dan jujurnya Xiao Gui di depannya, Luo Menglan tidak peduli, dan entah mengapa, hilangnya garis keluarga di antara kedua alisnya membuat Luo Menglan cukup menyukai pria ini. Ini bukan berarti Luo Menglan memiliki kekuatan yang sama dengan pola klan Xiao Gui, tetapi leluhur Luo Menglan, Luo Zamu dan hantu tua bumi telah melihat benda ini berkali-kali di kedalaman kediaman, jadi ada pemandangan hari ini. Ngomong-ngomong, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Luo Menglan bertanya setelah beberapa saat, jelas ucapan tadi hanyalah kata-kata marah. Kakak laki-laki tertuaku dan aku baru saja bergabung dengan Ling Yuan, dan lelaki tua itu membawa kami ke Lingshan untuk berkultivasi, katanya itu adalah hadiah untuk kami. Xiao Gui mendengar kata-kata itu dan langsung sangat gembira dan tersenyum. Kalian adalah murid-murid yang baru saja bergabung dengan Ling Yuan. Kalau begitu aku adalah kakak perempuanmu. Ayolah, adik laki-laki, panggil aku kakak perempuan. Saat itu, Luo Menglan tiba-tiba tertawa, tampak sangat bahagia. Tidak, aku lebih tua darimu, aku seharusnya memanggilmu kakak perempuan. Saat berikutnya, Xiao Gui berkata, jelas bahkan dari permukaan, sudah cukup untuk melihat bahwa tidak peduli usia atau temperamen mereka, hantu Xiao Gui lebih besar dari Luo Menglan. Kamu, kata Xiao Gui, Luo Menglan terengah-engah. Dan berkata dengan bodoh, dia masih cukup muda, dan tubuhnya cukup kurus, dia tampak baru berusia 20-an, sementara Xiao Gui jelas berusia 30-an. Selain perawakan mereka yang tinggi, keduanya lebih seperti kakak beradik. Lupakan saja. Karena kalian berada di Lingshan, mari kita berlatih keras. Kebetulan sekali kekuatanmu juga merupakan petarung abadi bintang 3 yang lengkap. Apakah kau tertarik untuk mencobanya? Di suatu tempat aku menemukan harta karun yang cukup untuk menembus petarung abadi bintang 4. Setelah beberapa saat, Luo Menglan menatap Xiao Gui dengan penuh harap, tidak tahu mengapa, sejak melihat garis-garis di alis Xiao Gui, tampaknya ada perasaan lembut, meskipun Luo Menglan tidak tahu apa itu. Ayo pergi. Ketika Xiao Gui mendengar kata-kata itu, dia langsung setuju. Jelas, meskipun veteran Douxian dan diam-diam disembunyikan oleh mereka,
Xiao Gui jelas penasaran dengan wanita ini dan segera mengikutinya. Pergi, keduanya saling memandang, dan segera menuju ke kedalaman pegunungan. Tempat lain, hei, suara cabang patah terdengar, dan tiba-tiba ada kekosongan di pegunungan ini, dan sosok Xiao Yan juga menghantam cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya. Retakan itu disertai dengan bayangan hitam, yang juga jatuh dari langit. Ini benar-benar nasib buruk. Sosok Xiao Yan cukup malu, dia perlahan bangkit dari tanah, dan segera menepuk-nepuk debu di pakaiannya dan mengutuk. Dia berpikir di sana bahwa tepat setelah masuk dari pintu masuk Lingshan, riak ruang tirani muncul, dan dia dan Xiao Gui segera terpisah, dan kedua sosok itu terpisah untuk sementara, tetapi Xiao Yan tahu bahwa Xiao Gui mungkin juga berada di Lingshan saat ini. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Xiao Gui sekarang, kata Xiao Yan sedikit. Anak muda, jaga dirimu dulu. Aku punya firasat bahwa Xiao Gui pasti memiliki segel kekuatan ayahnya, jadi selama dia bisa mendapatkan kembali ingatannya yang hilang, kekuatannya akan mencapai tingkat yang mencengangkan. Suara Dewa Jiwa bergema di Xiao Yan. Jelas, Xiao Gui juga memiliki banyak fluktuasi tersembunyi. Sepertinya halaman akan pergi ke sana kapan saja, entah itu untuk Tuan, kamu atau Xiao Gui. Xiao Yan mendengar ini dan tertawa. Tenang saja. Sekarang Gunung Roh ini penuh dengan energi, dan kamu memiliki dosian dan di tubuhmu, jadi menerobos dosian bintang 4 sudah dekat. Setelah beberapa saat, pemakan jiwa berkata sambil tersenyum. Sampai sekarang, di tengah-tengah Dewa Pertarungan Bintang 3, jika aku bisa menerobos penyempurnaan Dewa Pertarungan Bintang 3, maka aku bisa menggunakan pil Dewa Pertarungan untuk berhasil menerobos Dewa Pertarungan Bintang 4 gelombang namun, di tengah-tengah tahap Dewa Pertarungan Bintang 3, masih ada lagi yang akan datang. Tingkat kedua, Xiao Yan secara alami merasakan Douxian dan Dao yang diam-diam telah ditempatkan di tubuhnya di awal. Fighting Immortal Pill adalah ramuan paling kuat yang diteliti dan diteliti oleh makhluk tertinggi, dan efeknya juga sangat jelas. Mengenai peran Fighting Immortal Pill, sebagian besar pembangkit tenaga listrik akan memilih untuk meminumnya ketika Fighting Immortal Bintang 3 selesai. Pada saat itu, jelas cukup mudah untuk menerobos Fighting Immortal Bintang 4. Lagi pula, di Fighting Immortal, jika tidak ada cukup sumber daya atau peluang, bahkan jika itu adalah bintang kecil, dan itu dapat macet selama beberapa dekade atau bahkan lebih lama. Namun, meskipun Fighting Immortal Pill bersifat tirani, seseorang hanya dapat meminumnya sekali seumur hidup, dan itu harus diambil di bawah peri pertempuran bintang 4, jika tidak, itu akan kehilangan efek misteriusnya. Di gunung spiritual ini, ada banyak tubuh energi yang terbentuk dari energi murni, jadi selama kamu mengalahkan mereka, kamu dapat memperoleh energi yang sangat besar. Kekuatan semacam itu paling baik digunakan untuk menerobos. Soul Eater menatap sosok agung di depannya. Puncak gunung juga berbicara perlahan. Xiao Yan mengikuti suara Soul Eater dan melirik ke depannya, tetapi menemukan bahwa ini adalah pegunungan yang sangat besar. Penuh dengan aura yang tidak jelas. Aura itu sangat tirani, tetapi bagi Xiao Yan saat ini, aura itu sangat menarik. Sabu-sabu, di ruang ini, kekuatan binatang roh di pinggiran terlalu lemah. Bagiku, itu tidak terlalu membantu. Di samping sungai, Xiao Yan dengan santai meletakkan bunga yang sebanding dengan tahap akhir dari manusia abadi petarung bintang 3. Setelah binatang roh kucing iblis itu terselesaikan, jejak energi lembut mengalir ke dalam dirinya, dan dia segera menggelengkan kepalanya. Jelas, meskipun jejak energi ini tirani, itu jelas tidak cukup untuk menggunakannya untuk menerobos tahap akhir Samsung Douxian saat ini. Sepertinya kita hanya bisa pergi ke kedalaman Lingshan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan perlahan bangkit, dan penguasa kuno api abadi tergantung di telapak tangannya. Di bawah naungan pepohonan dan bebatuan, mereka menuju Lingshan. Lingshan? Ini adalah ruang khusus, dan ruang ini diciptakan oleh kekuatan besar, tetapi saya tidak tahu mengapa beberapa tubuh energi terus-menerus lahir, jadi kekhususan ruang ditambahkan, jadi binatang roh juga harus hamil. Namun, Lingshan ini cukup aneh. Gunung Lingshan yang asli berdiri di tengah-tengah hutan, sungai, dan parit yang tak terhitung jumlahnya. Di Gunung Lingshan, terdapat gunung dan puncak gunung, diselimuti kabut putih yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi mata, tetapi di antara gunung-gunung tersebut, terdapat serangkaian binatang roh yang kejam. Jika Anda dapat mengalahkan binatang roh ini, Anda tentu akan dapat memperoleh banyak hadiah. Di antara akademi spiritual,
alasan statusnya yang tinggi adalah bahwa energi yang diperoleh dari berlatih selama beberapa bulan mungkin tidak sebanyak energi yang diperoleh dengan membunuh binatang roh. Namun, Gunung Lingshan juga memiliki keterbatasan. Anda hanya dapat masuk setahun sekali. Bagaimanapun, meskipun energi binatang roh sangat besar, tetapi menyerap terlalu banyak dalam waktu singkat, itu juga akan menyebabkan penolakan. Jika itu menyebabkan reaksi balik, itu tidak baik. Orang besar, di sini sangat dingin, apakah Anda memperhatikan? Saat Xiao Yan berjalan menuju Gunung Lingshan, Xiao Gui dan Luo Menglan tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Saat Luo Menglan dan Xiao Gui berjalan menuju Gunung Lingshan bersama-sama, Luo Menglan juga memanggil Xiao Gui dengan nama lain. Orang besar, karena perawakan Xiao Gui yang tinggi dan kulitnya yang agak gelap, ditambah dengan kekuatan penuh Samsung Dou-Xian yang tirani, ia dipanggil seperti itu oleh Luo Menglan, dan Xiao Gui juga dengan senang hati tidak menyetujui hal ini, lagi pula, gadis ini membuatnya merasa sangat ramah. Mereka berdua berada di tempat yang cukup tersembunyi di Gunung Lingshan. Mereka berdua berada di lorong gelap di bawah Gunung Lingshan, dan lorong itu jelas merupakan pemandangan yang agak aneh. Lorong rahasia itu cukup sempit, dengan aliran sungai kecil di tengahnya mengalir di depan mereka berdua, dan keduanya berjalan perlahan di sepanjang aliran sungai, tetapi di dinding di sekitarnya, jejak udara dingin muncul, membuat mereka menggigil, dan bahkan di dasar lorong rahasia itu, terdengar suara. Suara gerutuan yang agak keras menyebar keluar, dan tidak diketahui makhluk apa yang membuatnya. Suara apa? Xiao Yan selalu waspada terhadap sekelilingnya, dan segera membuka mulutnya. Bahkan ketika dia mendengar dengkuran itu, sebuah kejutan muncul. Jelas, dengkuran itu mengandung kekuatan yang cukup kuat, yang membuat hati Xiao Gui pingsan, merasa tidak nyaman. Dengkuran itu di sini. Ikuti aku. Luo Menglan juga senang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian bergerak cepat. Di sini, apakah ada yang salah? Setelah berjalan beberapa saat, Xiao Gui segera bertanya. Temperamen Xiao Gui dan kekuatan sempurna Samsung Dou-Xian, dalam situasi ini, menunjukkan perbedaan antara dia dan Luo Menglan. Seharusnya benar, aku ingat leluhur Luo berkata bahwa ada binatang roh yang agak tirani di bawah Lingshan. Dikatakan bahwa orang ini menjaga semacam harta karun yang berharga. Selama kita mendapatkan harta karun semacam itu dan menerobos peri petarung bintang 4, itu juga sangat mudah. Pada saat ini, melihat lingkungan yang suram dan dinding-dinding suram di sekitarnya, Luo Menglan juga perlahan-lahan melingkarkan jarinya dan bertanya-tanya, tetapi dia sengaja meninggalkan beberapa kata kemudian dan tidak menceritakan semua berita itu. Aku takut Xiao Gui akan merasa malu setelah mengetahui kekuatan orang itu, jadi kali ini akan sia-sia. Dia awalnya adalah cicit dari Yujia kesayangan kepala sekolah Luo Zamu, jadi dia secara alami tahu sesuatu tentang Lingshan, tetapi dia tahu itu satu hal, tetapi dia tidak pernah mempraktikkannya. Sekarang dia membawa Xiao Gui ke Taobao, bahkan jika itu adalah dia ragu-ragu. Bagaimanapun, kekuatan binatang roh itu adalah seorang petarung abadi bintang 4 yang asli. Paling banter, mereka berdua hanya petarung abadi bintang 3 yang lengkap, jadi mereka ragu-ragu untuk sementara waktu. Kekuatan macam apa orang itu? Xiao Gui tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sepertinya dia petarung abadi bintang 4, kata Luo Menglan. Pejuang abadi bintang 4, jangan khawatir, aku akan melindungimu mulai sekarang. Kata Xiao Gui sambil menyeringai, cukup jujur. Jelas, Xiao Gui memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi petarung abadi bintang 4, dan Xiao Gui juga cukup mampu menghadapi wanita di depannya. Aku punya firasat baik, jadi aku ingin menunjukkannya. Baiklah, mari kita berhati-hati. Meskipun Luo Menglan berjanji secara lisan, dia diam-diam waspada. Jelas, dia telah lama berada di akademi spiritual, dan dia telah berlatih untuk waktu yang lama. Secara alami, kekuatan dan kekuatan tempurnya jauh lebih tirani daripada Xiao Gui. Kekuatan pria besar itu sama, tetapi kekuatannya jelas jauh lebih tirani. Hei, bukankah ini Xiao Gui? Setelah beberapa saat, angin sepoi-sepoi muncul, dan sosok Xiao Yan tiba-tiba datang ke lorong rahasia ini. Bagaimanapun, dia memiliki bimbingan dari Soul Eater dan kekuatan jiwa tirani Xiao Yan, jadi harta karun di sini juga ditemukan oleh Xiao Yan. Bahkan saat aku berada di Villa Gunung Tianming, aku tidak pernah melihat orang ini terlihat seperti ini. Ini menarik gelombang. Xiao Yan tersenyum perlahan, lalu diam-diam mengikuti. Pada saat ini,
perawakan tinggi Xiao Gui memainkan peran yang sangat bagus. Dengan perawakannya yang tinggi, dia langsung berhenti di depan Luo Menglan, dan segera menutupi hawa dingin yang menyilaukan, yang menghangatkan hati Luo Menglan, jelas. Ini adalah pertama kalinya orang ini begitu dekat dengan teman-temannya, dan detak jantungnya tidak dapat membantu mempercepat banyak hal. Tik-tok, setelah beberapa saat, Xiao Gui dan Luo Menglan dengan hati-hati mengikuti tempat aliran sungai, dan Xiao Yan mengikuti mereka dengan waspada. Jika sesuatu terjadi pada mereka, dia akan mengambil tindakan tepat waktu. Sungai ini, setelah beberapa saat, Xiao Gui adalah yang pertama berhenti, lalu melihat ke sungai yang jernih di depannya, dan berkata, "Di lorong rahasia ini, hanya ada aliran kecil di tengahnya, dan meskipun dinding di sekitarnya dingin, beberapa batu bercahaya di dinding juga menghiasi seluruh lorong rahasia, jadi kamu bisa melihat dengan jelas seluruh gambaran sungai itu." Apa yang terjadi? Meskipun Luo Menglan memiliki status terhormat, pada akhirnya, dia hanyalah seorang gadis, jadi dia tidak tahu banyak tentang akal sehat, jadi melihat Xiao Gui seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ada yang salah dengan sungai ini. Pada saat ini, mata Xiao Gui perlahan tertuju pada sungai di depannya, dan mengikuti tindakan Xiao Gui, udara dingin putih yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di sungai itu. Perlahan muncul, pada saat udara dingin putih muncul, suhu di lorong gelap ini tiba-tiba turun. Begitu suara Xiao Gui jatuh, air di sungai tiba-tiba bergetar, dan kemudian, seolah-olah melihat penyusup, meraung ke arah Xiao Gui dan Luo Menglan. Hati-hati, meskipun kecepatan reaksi Luo Menglan cukup bagus, semangat juang yang menyilaukan di sekujur tubuhnya tiba-tiba mendesak, mencoba menghentikan hal-hal ini, tetapi kecepatannya sebenarnya setengah ketukan lebih lambat dari Xiao Gui. Pertahanannya belum sepenuhnya dikerahkan, dan tiba-tiba pertahanan hantu Xiao akan tiba dalam sekejap. Sebuah ledakan keras terdengar tiba-tiba, dan serangan yang mengerikan akan segera datang. Tiba-tiba, energi hitam aneh memenuhi tubuh Xiao Gui, membentuk perisai cahaya hitam yang sangat tirani di depan mereka berdua, yang melindungi mereka berdua dengan erat. Boom! Aliran yang tak terhitung jumlahnya di sungai tiba-tiba meledak, berubah menjadi kerucut es yang sangat tajam, menyerang Xiao Gui dengan semburan cahaya dingin, dan di kerucut es, jejak cahaya dingin membuat orang merasa berdebar-debar. Seketika, kapak es yang tak terhitung jumlahnya baru saja datang ke Xiao Gui dan mengenai perisai hitam yang aneh itu. Mereka seperti ngengat yang memadamkan api, dan mereka menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, aliran air di sungai itu untuk sementara ditekan oleh energi hantu aneh milik Xiao Gui. Hei! Bagaimana aura pada orang ini bisa menjadi hantu? Mungkinkah orang ini adalah penduduk asli dunia hantu? Melihat Xiao Gui yang begitu dekat dan sombong di depannya, Luo Menglan memutar matanya dan bertanya dengan ragu, jelas bahwa ada aura suram yang tersembunyi di aura hantu yang menyilaukan di tubuh Xiao Gui. Kekuatannya cukup tirani, dan napas semacam ini hanya dimiliki oleh beberapa penduduk asli dunia hantu, dan penduduk asli itu semuanya adalah eksistensi yang luar biasa. Tidak apa-apa, setelah berjuang, Xiao Gui dengan mudah memblokir serangan-serangan ini, dan segera setelah memastikan bahwa sungai itu tenang, dia tersenyum pada wanita di depannya. Di sini benar-benar berbahaya. Luo Menglan mengangguk perlahan ketika dia mendengar kata-kata itu. Sepertinya ada gua di bawah. Setelah beberapa saat aliran sungai kembali tenang, sebuah gua gelap muncul tidak jauh dari sana, dan bahkan suara dengkuran keras pun terdengar dari sana. Sungguh perasaan tertekan yang tirani. Luo Menglan menatap gua gelap yang tidak jauh dari sana, dan segera berkata, jelas gua itu seharusnya menjadi tempat perjalanan ini, tetapi ada tekanan kuat yang tersembunyi dalam dengkuran ini, yang membuatnya cukup tidak nyaman. Ayo pergi, yang berikut ini seharusnya menjadi habitat pria besar itu, berhati-hatilah. Luo Menglan berhati-hati, tetapi Xiao Gui meninggalkan kesan yang baik padanya, tetapi dia tidak masuk ke dalam aura hantu di tubuhnya, dan keduanya perlahan berjalan turun. Sungai ini tampaknya tidak sesederhana itu. Tepat saat Xiao Gui dan keduanya turun, sosok Xiao Yan muncul di belakang mereka, dan dia segera membungkuk dan mengulurkan telapak tangannya untuk menghadap sungai. Sisi, begitu telapak tangannya menyentuh sungai, hawa dingin menusuk hatinya, menyebabkan api dari tubuh Xiao Yan muncul di tubuh Xiao Yan tanpa sadar. Sungai ini sangat dingin. Aku khawatir air di dalamnya bukan benda biasa. Xiao Yan tiba-tiba menyingkirkan telapak tangannya, lalu menatap sungai. Airnya sangat jernih,
tetapi napas di dalamnya membuat Xiao Yan merasa takut. Sepertinya tebakanku benar, makhluk yang tinggal di lorong rahasia ini mungkin adalah pendekar pedang iblis es. Setelah beberapa saat, hantu pemakan jiwa muncul, dan dia melihat ke kedalaman lorong rahasia dan bergumam. Pendekar pedang iblis es. Dikatakan bahwa ini adalah binatang jiwa yang sangat licik, dengan bentuk seperti manusia, dan memiliki kendali yang dalam atas ilmu pedang, dikombinasikan dengan semangat juang tipe es di tubuhnya, kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan jantungnya juga melambat. Sambil bergumam, jelaslah bahwa makhluk jiwa semacam ini memiliki reputasi yang ganas, dan Xiao Yan telah lama mengetahuinya. Sepertinya harta karun yang disebut itu dijaga oleh orang ini. Xiao Yan juga mengalihkan pandangannya dari aliran sungai dan menuju ke kedalaman. Dalam sekejap, sudut mulutnya terangkat tersenyum. Aliran sungai ini tidak mudah. Konon tubuh pendekar pedang iblis es itu seperti manusia, tetapi seperti manusia, ia akan secara teratur melepaskan sejumlah kekuatan berlebih untuk menjaga keseimbangan kekuatan di dalam tubuhnya. Dan orang ini sendiri adalah pemimpin atribut es, jadi kekuatan dalam tubuhnya dilepaskan dan dikumpulkan di aliran sungai, dan inilah pemandangannya. Penguasa pemakan jiwa menganalisis. Itu benar untuk pendekar pedang iblis es yang sebenarnya, tetapi itu hanya binatang roh yang terbentuk dari tubuh energi. Secara logika, ia seharusnya tidak memiliki kekuatan yang begitu tirani. Tetapi jika ini benar, aku khawatir kekuatan atribut es pada orang ini telah sepenuhnya mencapai tingkat surga kecil. Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, ikuti. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan juga menghilang dari sini. Hei, setelah beberapa saat, Xiao Gui dan Luo Menglan juga muncul di kedalaman gua. Di sini, semakin dingin saat kamu turun, dan dengkuran serta tekanan semakin kuat dan kuat. Xiao Gui memimpin di depan, melihat sekeliling, dan berkata dengan waspada. Ketika keduanya mendengar kata-kata itu, mereka langsung saling memandang, dan kemudian berjalan dengan hati-hati menuju ke bawah. Di sini, setelah Sunsi, mata Luo Menglan tampak sangat serius. Dia mengangkat jarinya sedikit, dan menunjuk ke kedalaman gua di depannya. Ini, dalam sekejap, Xiao Gui mengikuti jari-jarinya, kelopak matanya berkedut hebat, dan sebuah kejutan muncul di dalam hatinya. Diam, setelah beberapa saat, Luo Menglan juga buru-buru mengulurkan tangan kecilnya dan langsung menutupi mulut dan hidung Xiao Gui agar tidak membuat Xiao Gui kehilangan suaranya, lalu keduanya bersandar di tepi gua. Saat ini, kedalaman gua tempat mereka berdua berada cukup kecil, hanya beberapa meter saja. Jejak tiang perak muncul di sekitar gua gelombang untuk meneranginya, dan udara dingin putih tak terbatas di sekitarnya dipenuhi dengan hawa dingin. Bahkan di kedalaman gua, sebuah danau yang dikumpulkan oleh aliran air muncul, tetapi di danau itu, semua es batu ada, seolah-olah benar-benar beku, dan bahkan di tengah danau es batu, ada puluhan meter tingginya. Puncak gunung terangkat tinggi, dan puncak gunung itu terbuat dari balok es yang tak terhitung jumlahnya. Di atasnya, balok kristal tidak beraturan yang panjangnya sekitar beberapa meter seperti batu. Itu berdiri dengan tenang. Mereka berdua baru saja melihat balok kristal ini, dan mereka tiba-tiba merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang yang dingin, dan hawa dingin pun muncul. Hati-hati, kalau tidak kita akan mendapat masalah jika kita membangunkannya. Luo Menglan, yang menutupi Xiao Gui dengan tangan kecilnya, berkata dengan hati-hati. Orang ini, kekuatan yang sangat tirani. Xiao Gui tahu bahwa kekuatan binatang roh ini sangat tirani, dan segera berkata. Orang ini disebut pendekar pedang iblis es. Dikatakan bahwa dia memiliki bentuk yang sama dengan kita manusia, dan dapat membentuk keadaan yang sangat keras untuk melindungi dirinya sendiri saat dia tertidur. Kecerdasannya cukup rendah, dan dia hanya menggunakan sedikit ilmu pedang dan semangat juang tipe es, tetapi meskipun demikian, dia memiliki kekuatan tahap awal Dosian bintang 4. Luo Menglan berkata dengan matanya bergerak. Ngomong-ngomong, harta karun yang kamu katakan. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangan dari pria yang sedang tidur nyenyak itu dan bertanya. Begitu Xiao Gui selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat cahaya putih susu yang menyilaukan perlahan muncul ratusan meter di bawah danau yang tampaknya membeku dalam es. Apa itu, fluktuasi yang begitu kuat? Dalam sekejap, Xiao Gui tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke bawah ke danau yang membeku. Semburan cahaya putih susu yang menyilaukan perlahan mekar melalui es, seperti fajar.
Sinar cahaya pertama umumnya lembut, dengan napas yang sangat murni. Itulah tujuan perjalanan kita, kata Luo Menglan dengan gembira. Tapi sebelum itu, aku khawatir orang ini akan menjadi masalah. Luo Menglan jelas memperhatikan pemandangan ini, dan ekspresinya segera menjadi serius. Jelas, menurut informasi yang dikuasainya, kekuatan dan ilmu pedang pendekar pedang iblis es ini cukup ganas. Apakah orang ini tidak memiliki atribut karena kultivasi energi hantunya? Setelah beberapa saat, Luo Menglan berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana menghadapi pria besar di depannya dengan mereka berdua. Awalnya aku memiliki atribut es, dan pendekar pedang iblis es juga memiliki atribut es, dan ini adalah wilayahnya. Pertarungan antara keduanya secara alami adalah kemenangan 55-50, tetapi dengan tambahan Xiao Gui yang seperti hantu, Luo Menglan ragu-ragu sejenak. Lagi pula, dia tidak mengenal dunia hantu, dia hanya tahu bahwa di dunia manusia, setelah manusia menembus kekuatan hidup dan mati, mereka akan melipat gandakan kekuatan peri petarung, dan kekuatan peri petarung akan memiliki atributnya sendiri. Pertarungan memiliki bantuan yang sangat tirani, tetapi hantu tidak termasuk dalam kategori ini. Ada apa? Xiao Gui menatap wanita yang tenggelam dalam pikirannya untuk beberapa saat, dan bertanya dengan ragu. Pria besar, aku akan mulai membangunkannya sebentar lagi, dan aku akan bertanggung jawab untuk menghentikannya. Kamu turun dan bawa benda itu pergi. Setelah berpikir sebentar, Luo Menglan segera berkata, bagaimanapun, harta karun yang terletak di dasar danau beku, meskipun dapat membuat orang menembus dosian bintang 3 dan melangkah ke bintang 4, tetapi apakah itu benar-benar terjadi, dia tidak dapat memutuskan untuk sementara waktu, jadi dia siap untuk membuat tembakannya sendiri, jika tidak, pada akhirnya akan berakhir. Aku sedikit kasihan pada pria besar ini. Xiao Gui mengangguk sambil berpikir, tetapi hanya beberapa meter dari Luo Menglan, sosok itu perlahan berhenti di permukaan es sebuah danau. Tidak peduli apapun, Xiao Gui selalu merasa bahwa dia adalah pria yang jantan dan tersesat. Wanita berikutnya jelas tidak rasional, apalagi wanita yang disukai. Setelah beberapa saat, Luo Menglan juga tidak memperhatikan sosok Xiao Gui, matanya perlahan tertuju pada lapisan kristal batu di atas puncak gunung. Pada saat itu, jejak udara yang sangat dingin tiba-tiba membumbung tinggi di atas tubuhnya. Wanita ini, sebenarnya adalah dendam tipe es. Xiao Gui juga terkejut ketika dia melihat jejak hawa dingin putih muncul dari tubuh Luo Menglan. Pria besar, bangun. Setelah beberapa saat, udara dingin putih di tubuh Luo Menglan berubah menjadi jarum es yang tajam, dan segera, dengan gerakannya, dia memproyeksikannya langsung ke kristal batu di puncak gunung. Dasar idiot. Melihat ini, Xiao Yan, yang bersembunyi di kegelapan, tidak dapat menahan kepalanya yang penuh dengan garis-garis hitam, dan mengutuk dari lubuk hatinya, jika pendekar pedang iblis es itu sedang tidur nyenyak, jika dia bangun dengan gegabah, maka mereka akan menghadapi kemarahan pendekar pedang iblis es dalam keadaannya. Pada saat ini, danau beku dipenuhi dengan udara dingin yang tak berujung, dan bahkan suara napas di balok-balok kristal batu di atas gunung berhenti tiba-tiba. Boom! Dengan tindakan Luo Menglan, seluruh gunung tiba-tiba bergetar. Potongan-potongan es dan batu terus jatuh dari gunung, dan bahkan kristal-kristal batu di puncak gunung meletus dengan hawa dingin yang sangat mengerikan. Setelah beberapa saat, riak-riak energi muncul di seluruh balok kristal batu, dan kemudian balok kristal batu itu meledak terbuka, berubah menjadi sosok seperti manusia. Ini adalah pendekar pedang iblis es. Bukankah ini sama persis dengan kita manusia? Xiao Gui di kejauhan sangat waspada, tetapi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu ketika dia melihat binatang roh yang diubah oleh kristal batu. Di puncak gunung, tubuh pendekar pedang iblis es perlahan muncul. Orang ini sama persis dengan manusia, dengan tubuh, fitur wajah, dan anggota tubuh manusia. Satu-satunya perbedaan dari manusia adalah tubuh pendekar pedang iblis es terbuat dari es batu putih yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh tubuhnya berwarna putih. Hei! Pendekar pedang iblis es baru saja bangun, dan ledakan amarah tiba-tiba memenuhi, seolah-olah monster liar Luo Menglan mengganggu tidur nyenyaknya. Bang bang bang. Setelah beberapa saat, pendekar pedang iblis es mengendalikan tubuhnya dan langsung menggunakan es batu di tubuhnya sebagai metode serangan, mengubahnya menjadi angin kencang dan menyerang Luo Menglan. Bing Yuan Jin. Luo Menglan tersenyum sedikit, dan kemudian di telapak tangannya, ki pertempuran atribut es yang melonjak muncul, dan menamparkan pendekar pedang iblis es yang datang secara langsung.
Boom! Dengan satu telapak tangan, kabut putih memenuhi udara, dan seberkas cahaya putih melesat ke arahnya seperti pusaran busur. Sabu-sabu. Setelah beberapa saat, pendekar pedang iblis es itu langsung bertabrakan dengan serangan Luo Menglan, tetapi pukulan yang tampaknya tirani ini langsung dihancurkan oleh pendekar pedang iblis es, dan semburan bubuk es memenuhi sekelilingnya. Petik 2. Orang ini, lebih kuat dari apa yang dikatakan leluhur Luo. Setelah satu pukulan sederhana, sosok Luo Menglan tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah untuk menstabilkan diri, tetapi melihat ke arah pendekar pedang iblis es itu, dia menatap kosong ke dirinya sendiri, tubuhnya dendam tipe es, lebih kuat. Pedang. Pendekar pedang iblis es itu tampaknya tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, jadi dia membuka mulutnya sedikit, dan tepat di atas telapak tangannya, pedang es giok putih yang terbuat dari batu es muncul di hadapan mereka berdua. Niat pedang Gletser. Dalam sekejap, sebelum Luo Menglan sempat bereaksi, pendekar pedang iblis es itu mengecilkan matanya rapat-rapat, dan gelombang yang sangat tirani tiba-tiba menyebar, seperti raungan binatang buas, tiba-tiba dilepaskan. Tidak bagus. Pada saat ini, Xiao Yan, yang bersembunyi di kegelapan, dan Xiao Gui, yang berada di sampingnya, berseru pada saat yang sama, karena pada saat yang sama, mereka dapat mencium gelombang jantung kematian yang berdebar-debar dari energi pedang putih pada pendekar pedang iblis es. Pukulan tirani seperti itu, jika mengenai Luo Menglan, aku khawatir bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Tunggu, biarkan Xiao Gui datang gelombang dan ketika Xiao Yan mengeluarkan jubah hitam dan menutupi tubuhnya untuk bersiap menyerang, penguasa pemakan jiwa berkata. Hah, begitu penguasa pemakan jiwa selesai berbicara, mata Xiao Yan tiba-tiba melihat bahwa di danau, sebuah titik cahaya hitam, seperti kilat, melesat cepat ke arah Luo Menglan. Bingyuan Tianzuo. Luo Menglan tidak yakin ketika dia menyadari pukulan tirani seperti itu dari pendekar pedang iblis es. Kekuatan penuh Samsung Douxian ditampilkan. Dalam sekejap, semburan atribut es Douqi menutupi seluruh tubuh. Rantai es setinggi 100 kaki muncul dengan tenang. Manusia, mati. Pendekar pedang iblis es tersenyum sedikit ketika dia menyadari serangan Luo Menglan, dan kemudian pedang giok putih di tangannya tiba-tiba menebas ke arah yang terakhir. Pada saat ini, energi pedang yang mengejutkan di samping pendekar pedang iblis es. Sinar cahaya juga menyerang ke arah Luo Menglan. Itu hanya binatang roh tanpa kecerdasan. Bingyuan Tianzuo, berikan aku kuncinya. Luo Menglan tahu bahwa ada aura kematian yang kuat yang merasuki niat pedang yang menghancurkan langit. Dia masih mendengus dingin, dan kemudian kunci es di sekujur tubuhnya bergetar hebat, menghadap langsung ke pendekar pedang iblis es. Serang, tabrakan, semburan riak energi yang menyilaukan menggeliat, dan tiba-tiba sinar energi pedang es milik pendekar pedang iblis es itu seperti memasuki wilayah tak seorang pun, dengan mudah menghancurkan kunci surgawi primal es milik Luo Menglan, dan pada saat itu, langsung menghadapi lubang kematian Luo Menglan. Pada saat ini, hati Luo Menglan dipenuhi dengan keterkejutan tepat ketika Luo Menglan ragu-ragu, niat pedang es milik pendekar pedang iblis es berubah menjadi seberkas energi dingin yang mengejutkan, dan aura kematian agung pembawa itu langsung datang ke sisi Luo Menglan. Napas Luo Menglan menjadi serius untuk sementara waktu, dan hanya ingin menggunakan pertahanan, tetapi tidak dapat melakukannya. Jelas, ki bertarung atribut esnya tidak sebagus milik pendekar pedang iblis es. Sekarang, di bawah pengaruh orang ini, cukup sulit untuk menampilkan ki bertarung. Minggir, tepat ketika Luo Menglan menyadari bahwa semuanya telah melampaui harapannya, sebuah suara tergesa-gesa muncul dari sisinya. Tiba-tiba, Xiao Gui dipenuhi dengan energi hantu yang sangat kuat, dan kemudian tubuhnya bergerak tiba-tiba, datang ke sisinya dalam sekejap, dan kemudian tangannya dia tiba-tiba mendorong Luo Menglan, tetapi tubuhnya malah bertabrakan dengan energi pedang es milik pendekar pedang iblis es. Ki pedang Gletser, ini adalah tanda tangan pendekar pedang iblis es. Itu memadatkan energi bertarung atribut es menjadi seberkas energi panjang, yang diselimuti udara dingin tak terbatas. Aura itu mengerikan, dan dapat dengan mudah membunuh petarung abadi bintang 3 seperti Xiao Gui dan yang lainnya. Kekuatan penuh. Boom! Tidak peduli seberapa tirani ki hantu Xiao Gui, menghadapi sinar ki pedang glasial pendekar pedang iblis es, dia dikalahkan dalam sekejap. Setelah beberapa saat, wajah Xiao Gui menjadi sangat jelek, dan setelah beberapa saat, dengan suara keras, serangan Xiao Gui juga langsung dikalahkan. Hei, suara kaget muncul, dan Xiao Gui segera mendorong sosok Luo Menglan ke belakang.
Seketika, energi hantu di tubuhnya menghilang, dan energi pedang Gletser yang ganas tiba-tiba mengenai lengan kirinya, terpancar dari lengannya. Sungguh energi pedang Gletser yang aneh. Dipukul oleh pukulan seperti itu, Xiao Gui dengan paksa menggertakkan giginya, melirik Luo Menglan. Mendapati bahwa orang ini baik-baik saja, dan segera menyeringai padanya, tetapi tidak ada luka di tangannya, terlalu khawatir. Kamu, melihat ini, Luo Menglan buru-buru memarahi. Kali ini, Xiao Gui tidak memperhatikan luka-lukanya dengan saksama, tetapi malah tersenyum pada dirinya sendiri, dan langsung menjadi marah, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa lengan kirinya jejak udara dingin di atas. Jika tidak ditangani tepat waktu, saya khawatir akan ada masalah di masa mendatang. Sabu, lengan kiri Xiao Gui, yang diseram oleh energi pedang Gletser, meledak dengan udara dingin yang mencengangkan, seperti jurang yang dingin, mengejutkan hati orang-orang. Pedang Gletser, untuk sesaat, melihat dua manusia di depannya begitu menghinanya, pendekar pedang iblis es itu mendengus dingin, dan segera mengangkat pedang es giok putih di tangannya, mencoba melenyapkan keduanya dengan kekuatan guntur. Orang ini, melihat ini, Xiao Yan, yang bersembunyi dalam kegelapan, juga tidak dapat menggelengkan kepalanya. Jelas, berdasarkan persepsi Xiao Yan, dia jelas tahu bahwa orang ini, Xiao Gui, seharusnya memiliki minat pada Luo Menglan, dan dia tidak akan melepaskannya. Jika tidak, dia akan menggunakan kekuatannya untuk menghadapinya. Meskipun pendekar pedang iblis es tingkat dewa pertarungan bintang 4 sulit, itu jauh dari kata memalukan. Namun, sekarang pendekar pedang iblis es, yang sekuat tingkat dewa pertarungan bintang 4, menggunakan serangan tirani seperti itu, Xiao Yan tentu saja tidak bisa duduk diam dan mengabaikannya. Muncul di danau beku. Pendekar pedang iblis es baru saja menembak. Kekuatan es yang menyilaukan menyebar di sepanjang pedang es, dan hendak melenyapkan keduanya dalam sekejap mata, tetapi langsung dihancurkan oleh penguasa berat berwarna merah, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Lihat ke tempat lain, pembangkit tenaga dewa pertarungan bintang 4 melawan dua dewa pertarungan bintang 3 agak terlalu menipu. Sosok berjubah hitam itu perlahan muncul, dan di atas jubah hitam itu, api terus menyala, bahkan di daerah bersuhu sangat rendah ini, api itu juga melompat secepat peri, sama sekali tidak terpengaruh. Kakak besar, Xiao Gui di bawah siap bekerja keras, tetapi ketika dia melihat Xiao Yan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tergerak dari sudut matanya. Jelas, tepat setelah Xiao Yan muncul, kekuatan garis keturunannya merasakan sedikit keintiman. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan mengenakan jubah hitam, dia mengenalinya sekilas. Kematian. Pendekar pedang iblis es itu tidak memiliki terlalu banyak kecerdasan, dia seperti mayat berjalan, menatap Xiao Yan dengan kebencian, niat membunuhnya yang melonjak disertai dengan ledakan dendam sedingin es, tiba-tiba kakinya berada di tengah, perlahan menyebar. Lupakan saja, benda ini akan lebih murah bagi mereka. Xiao Yan melirik harta karun misterius di bawah danau yang membeku, dan segera menggelengkan kepalanya. Tapi orang ini seharusnya bisa membuatku menerobos. Aku hanya perlu memimpinnya keluar, untuk menciptakan suasana bagi kedua orang ini, hehe. Dengan sebuah ide di dalam hatinya, Xiao Yan tiba-tiba tidak ragu-ragu, Yi Huoheng yang besar di tangannya penguasa kuno mengelilinginya, dan jejak api yang sangat tirani meresap dari tubuhnya. Lapisan ketujuh menghancurkan langit. Dengan mendengus dingin, penguasa berat di tangannya tiba-tiba melambai, tidak peduli 3, 7 atau 21, ada 7 penguasa raksasa api, dan tiba-tiba bersiul ke arah pendekar pedang iblis es. Petik 2. Boom! 7 api raksasa baru saja memenuhi udara, dan suhu area es ini tiba-tiba meningkat banyak. Pendekar pedang iblis es melihat ini, sudut matanya mengendur, dan sedikit kewaspadaan muncul. Api di tubuh Xiao Yan bukanlah api biasa. Orang tua, keluar dari sini. Teriakan keras terdengar, dan sosok Xiao Yan menghilang seperti hantu. Saat berikutnya dia muncul di dia mendatangi pendekar pedang iblis es, dengan Yi Huoheng di telapak tangannya. Penguasa kuno itu disingkirkan dalam sekejap, dan semburan api merah menyala memadatkan telapak tangan, dan tiba-tiba mengenai tubuh pendekar pedang iblis es. Tabrakan, tubuh pendekar pedang iblis es yang seperti manusia itu dipukul oleh Xiao Yan seperti ini, gelombang es batu di tubuhnya juga perlahan jatuh. Jelas, pukulan Xiao Yan seperti itu menyebabkan banyak kerusakan. Pada saat itu, makna yang mengerikan muncul pada pendekar pedang iblis es. Bang bang bang, api Xiao Yan sangat arogan dan benar,
Tetapi bagaimanapun juga, dia hanya kekuatan tahap tengah Dosian Bintang 3, sedangkan pendekar pedang iblis es adalah tahap awal Dosian Bintang 4 yang sebenarnya, dan ini adalah wilayahnya. Dengan raungan marah, disertai dengan kekuatan tiraninya, ia meledak. Boom! Terdengar suara gemuruh, dan tepat di atas tubuh pendekar pedang iblis es itu, lingkaran udara dingin putih yang mengerikan tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan tiba-tiba disambar oleh ki pertempuran es yang begitu menyilaukan. Dengan goncangan, ia langsung terlempar beberapa meter jauhnya. Tidak bagus. Melihat ini, wajah Xiaoyan berubah drastis, dan ia tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Teknik peledakan langsung dikerahkan, berubah menjadi meteor, dan langsung menuju pinggiran, tetapi pendekar pedang iblis es itu tidak menyadari bahwa sudut mulut Xiaoyan berada di atas sudut mulut Xiaoyan, dengan senyum tipis. Sabu-sabu, pendekar pedang iblis es itu tampaknya benar-benar marah dengan tindakan Xiaoyan. Penguasa dunia es dan salju yang bermartabat ini begitu malu dengan api seorang manusia. Ia tiba-tiba bergerak dan langsung mengejar Xiaoyan. Melihat penampilan ini, sungguh mengherankan bahwa ia ingin melenyapkan Xiaoyan untuk mempertahankan martabatnya. Ini, dengan kepergian Xiaoyan yang berjubah hitam dan pendekar pedang iblis es, Danau Beku pun ikut damai, meninggalkan Luo Menglan yang tak percaya dengan apa yang terjadi di hadapannya dan Xiao Gui yang lengannya terluka.